Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasya, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Video ini sebagai bentuk penyelesaian dari tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pembelajaran kita hari ini kita memasuki bab tentang berpikir kritis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 gitu ya, tentang tema berpikir kritis. Tapi sebelumnya saya akan absen kalian dulu. Agustina, Altaf, Alfiandra, Armi, Hadir Pak. Bima, Hadir Pak. Danendra Zain Mutawaddi, Hadir Pak. Evalina, Hadir Pak. Fahri Faiz Tuyung, Hadir Pak. Fardin Utama, Hadir Pak. Radit Wahyu, Hadir Pak. Isabel, Khairunisa Gus Farum, Kinan Irsadi Bastianto, Malek Sagita, Adril, Hadir Pak. Fahri Novalid, Hadir Pak. Mutiara, Nadira Gustianti, Naila Zafira, Hadir Pak. Novita Citra, Nur Fauzia, Khalid Takbir, Rafi Ahmad, Rafif Darmaga, mana Rafif? Raisa Kirana Mentari, Raska Atala, Hadir Pak. Rifana Sabrina Jora, Rizka Salsabila, Rocky Renaldi, Hadir Pak. Sabukane Sia Putri, Anissa S, Hadir Pak. Satria Banyu, Hadir Pak. Satrio Arjuna Wibowo, Hadir Pak. Sinta Anita Rahman, Yazid Fadil Rahman, Hadir. Zulfainis Gaizan, Hadir Pak. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita baca doa dulu. Silahkan dilihat ke slide-nya, kita baca bareng-bareng dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki slide yang ini, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian. Yazid, baca Yazid. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Melalui metode problem-based learning, peserta didik dapat memahami makna dalam konteks Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 serta meningkatkan kesadaran spiritual dan gimana dengan baik dan benar. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian yang pertama memahami apa itu Quran surat Al-Imran ayat 190, 191
gitu ya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan kesadaran spiritual akan keimanan. Dalam hal ini yaitu meningkatkan keimanan terhadap Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Nah, oke. Selanjutnya, apa itu Quran surat Ali Imran? Bagaimana bunyinya? Oke. Nah, ini Ali Imran ayat 190 191. Kita baca dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bagus bacaannya kalau rame-rame. Tuh Yung, baca Yung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi suami kayak tuyul. Lin, baca Lin. Subhanaka faqina adzabannar. Oke. Ini ayatnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jul, baca Jul, artinya Jul. Artinya ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan jadi bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beramal. Yang 91 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha Pelihara Kami dari sisa. Nah, kayak
Nah, itu ayat dan arti yang telah kalian baca gitu ya. Nah, kira-kira pemahamannya seperti apa atau tafsirannya seperti apa gitu ya. Nah, itu tujuan dari pembelajarannya. Jadi jangan hanya membaca doang, tetapi harus tahu makna apa yang ada di dalam kandungan surat Ali Imran 190-191 ini gitu ya. Di ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda ini yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, gitu ya. Sehingga kalau kita mau memikirkan, mau merenungi ciptaan Allah itu, pasti kita itu akan mendapati bahwasannya di dalam ciptaan itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, selanjutnya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, di ayat 191 itu disebutkan orang-orang yang mengingat Allah dalam 3 keadaan. Nah, 3 keadaan ini berdiri, terus apa lagi? Duduk, dan berbaring. Nah, ketiga ini merupakan perwakilan dari seluruh aktivitas manusia. Karena manusia itu ketika beraktivitas nggak lepas dari yang 3 ini. Kalian lagi belajar, duduk. Saya lagi ngajar sambil berdiri. Yang di rumah sakit lagi tiduran, nah berbaring. Nah, sampai-sampai sehingga setiap dalam kondisi apapun manusia harus yang namanya selalu mengingat, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Gitu ya. Nah, nggak cuma hanya itu, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Pertanyaannya, berarti wajib atau tidak memikirkan penciptaan langit dan bumi? Wajib. Bagi siapa yang wajib? Yaitu bagi orang-orang yang memiliki akal. Yang memiliki akal. Berarti kita nih memiliki akal, wajib untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad berkata, beliau bersabda, tafakkaru fi khalqillah, wahai manusia, wahai sekalian manusia, orang-orang Islam, tafakkaru fi khalqillah, pikirin tuh yang namanya ciptaan Allah, khalqillah. Tapi jangan mikirin tentang Allahnya. Nah, pikirin ciptaan Allahnya aja. Jangan memikirkan Allahnya, zat Allahnya. Kenapa begitu? Karena manusia ketika memikirkan Allah kagak bakalan sampai otak mereka. Gitu. Allah itu bentuknya bulat, lonjong atau gimana? Allah itu ada di atas, ada di bawah atau di mana? Itu nggak bakalan sampai manusia. Nah, yang dipikirkan oleh manusia dan yang diperintahkan yaitu ciptaan Allah. Ciptaan Allah aja nih yang disuruh kita mikirin. Nah, karena ada perintah dari Rasulullah, berarti memikirkan ciptaan Allah ini merupakan suatu ibadah. Tujuan dari ibadah yaitu untuk nantinya mengenal Allah. Tujuannya. Semakin kita beribadah, semakin tahu tuh nanti, oh Allah ini ternyata begini. Oh ternyata kebesarannya ada di setiap di setiap ciptaannya.
Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke ayat berikutnya. Oke, ciptaan Allah. Apa itu ciptaan Allah? Berarti semua yang Allah jadikan, gitu ya. Yang semua Allah jadikan, yang Allah ciptakan. Nah, itu wajib kita pikirin. Di dalam Quran surat Fussilat, Quran surat ke-43 ayat 52. Nah, itu Allah menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq min rabbihim gitu. Nah, akan kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru alam, gitu, di seluruh penjuru alam, baik itu di barat, di timur, di utara, di selatan, di seluruhnya. Bahkan jangankan di seluruh alam itu, bahkan di dalam diri mereka sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, mengapa Allah itu menciptakan atau menebarkan tanda-tanda kebesarannya? Supaya sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu memang benar datangnya itu dari Allah. Nah, dipahami dulu, gitu ya. Nah, berarti di dalam diri kita ini nih ada tanda-tanda kebesaran Allah, gitu, yang Allah titipkan kepada diri kita. Cuma pertanyaannya, kita mau apa tidak memikirkan ini nih, memikirkannya nih. Kalau kita mau memikirkannya, pasti nanti akan ketemu kalimat ini. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini. Menciptakan ini apa? Menciptakan ciptaanmu ini nih, ciptaan yang kita pikirkan. Nah, yang kita pikirkan, yang kita analisis dan seterusnya. Nah, tidaklah Engkau menciptakan hal itu dengan sia-sia. Pasti segala macamnya ada manfaatnya. Contohnya, nah, yang di dalam diri kamu apa, Dril? Kira-kira Dril? Nomita, apa Nom? Contoh tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri kamu. Sinta. Jantung, kenapa jantung? Jantung berdetak terus, nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, meninggal. Puspa Arum, kenapa mata? Kenapa mata? Naila, kenapa sel darah putih? Bisa menangkal bakteri yang ada di tubuh kita. Oke, Pak Ridho terakhir. Kenapa otak? Karena bisa memikirkan. Oke. Siapa namanya ya? Banyu. Kenapa meleti? Bukan itu dong. Bukan itu juga tanda-tandanya. Itu mah fungsi dari mulut. Apa Nyuk? Kemarin yang udah saya contohin. Apa? Apa tuh Yung? Bulu ketiak. Kenapa Yung? Bulu ketiak Yung? Karena dia dapat tumbuh meskipun dia berada di bawah tekanan. Bulu ketiak bisa tetap tumbuh walaupun Dalam tekanan gitu. dalam tekanan. Terus
Bulu ketiak bisa tumbuh walaupun di lingkungan yang kotor. Terus apa lagi, Om? Udah, dua doang. Nah, berarti itu tanda-tanda kebesaran Allah tuh. Terus fungsi dari bulu ketiak sebenarnya apa, yuk? Menahan bau keringat. Nah, itu kalau kita mikir itu, nih bulu ketiak gunanya fungsinya ini mungkin untuk menahan bau keringat gitu ya. Nah, kita akan nemu ini kalimat, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan apa yang tadi kita pikirin, jantung, mulut, otak, mata, bulu ketiak, semuanya itu dengan sia-sia gitu ya. Nah, selain dibalik fungsinya masing-masing, tadi otak untuk memikirkan, jantung untuk memompa darah, sel darah putih untuk apa tadi? Menangkal bakteri, bulu ketiak untuk menangkal bau. Nah, ada hikmahnya dibalik itu semua. Seperti tadi bulu ketiak, walaupun dia itu terhimpit gitu ya, walaupun lingkungannya itu bau, tapi dia itu tetap tumbuh. Nah, jadi pesan moralnya dibalik bulu ketiak yaitu kalian harus tetap tumbuh walaupun di lingkungan yang tidak bagus gitu ya. Walaupun banyak tekanan, harus tetap tumbuh, tetap berkembang gitu ya. Nah, ketika kalian memikirkan, baru tuh, tidaklah Engkau menciptakan itu semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau itu maha suci, tidak ada satu kekurangan pun yang Engkau ciptakan, semuanya itu sempurna. Tinggal tadi kita mau apa enggak memikirkan gitu ya. Nih, kita mau enggak jadi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah dengan apa? Dengan segala jerih payah. Nah, segala jerih payah sehingga muncul, oh di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Oh di benda ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang harus saya ambil pelajaran untuk kehidupan, untuk menjadi pribadi saya yang lebih baik nanti ke depannya. Gitu. Nah, itu sekilas tafsiran tentang Quran surat Ali Imran 190 191. Oke, selanjutnya Rocky, baca Rocky. Pertanyaan pematik, apa makna tanda-tanda ayat Allah di dalam alam semesta? Oke, terus Kedua, apa teologi kritis dalam konteks ayat? lanjutnya. Lalu yang ketiga, bagaimana menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke ya. Nah, apa makna tanda-tanda ayat di alam semesta? Oke, jadi tadi tanda-tandanya apa tuh? Kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kalau kita memikirkan suatu objek, suatu benda, pasti di dalamnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu sebagai bukti bahwasanya Allah itu maha sempurna dalam menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya, apa arti berpikir kritis dalam konteks ayat? Apa? Kira-kira, Yazid? Memikirkan apa yang diciptakan Allah. Terus? Dengan penuh kesungguhan. Nah, berpikir kritis ini bukan hanya sekedar kulitnya doang gitu ya. Jadi analogi sederhananya ketika kita punya baju nih, ada baju, kita celupin ke ember terus kita angkat. Basah atau enggak? Basah. Ada tetesan airnya atau enggak? Ada. Setelah 10 menit kira-kira tuh baju udah nggak netes lagi. Tapi masih ada airnya atau enggak? Masih ada. Cara untuk mengeluarkan airnya gimana? Diperas. Nah, dengan cara memeras itu berarti kita sama juga dengan berpikir kritis, mengeluarkan seluruh kemampuan untuk memikirkan ciptaan Allah, mengeluarkan seluruh air dengan cara diperas gitu. Selanjutnya, bagaimana menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berarti cara menerapkannya yaitu dengan kita
tersebut. Gitu. Oke, nah ini isi kandungan surat Ali Imran. Pak Rido baca yang kenceng no. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berpikir dan berpikir. Ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan dia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakkur atau berpikir yang benar akan mengatakan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakkur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Oke. Yang tadi ya, berpikir itu merupakan suatu ibadah. Nah, ibadah itu nanti ujung-ujungnya akan mengenal Allah. Tuh. Akan mengenal Allah. Oh, ternyata Allah itu maha besar. Oh, karena Allah maha besar, berarti saya harus mendekatkan diri saya kepada Dia. Gitu. Paham di sini? Selanjutnya, penugasan refleksi. Buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Pilih satu objek yang akan kalian amati sebagai bahan berpikir kritis. Lalu kaitkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis hasil diskusi kelompok di kertas yang telah diberikan. Presentasikan di depan kelas secara singkat dan jelas. Oke. Sekarang tugas kalian itu membuat kelompok. Ini kan ada barisannya nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, satu barisan dibagi menjadi 2 aja. Gitu ya. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Oke. Silakan dibuat kelompoknya. Ya, baik, setelah kalian diskusi, selanjutnya presentasikan di depan kelas secara singkat dan jelas. Nah, tapi cukup dari meja kalian aja, kalian diri, kalian bacakan hasil diskusi kalian, penemuan yang telah kalian laksanakan. Silakan dari kelompok yang sebelah sini dulu. Kelompok 1, dah. Ya. Jadi dari kelompok kami mengambil objek semut yang mencari kami bahwa semut memiliki fakta yang unik. Yang pertama, semut merupakan hewan yang kuat. Mereka bisa mengangkat beban 50 kali lebih berat dari berat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semut lebih kuat daripada manusia. Manusia hanya mampu mengangkat beban 3 kali lebih lipat dari berat mereka. Pelajarannya, jangan sombong menjadi manusia karena kita pun masih kalah telak dari segi kekuatan ketimbang seekor semut yang kuat mengangkat beban 50 kali lipat dari berat mereka. Yang kedua, semut memiliki sistem kerja yang baik. Ada ratu, prajurit, dan pekerja. Masing-masing koloni ini berperan sesuai dengan job desk mereka. Ratu menghasilkan telur, prajurit menjaga semua koloni dari ancaman luar, dan pekerja bertugas mencari makan untuk semua koloni. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu hidup harus bekerja sama satu sama lainnya agar tercipta kehidupan yang harmonis dan kerjakan seusia dengan job desk kita sendiri tanpa mencampuri pekerjaan orang lain. Oke, jadi dari kelompok ini mengambil tema semut, yaitu fakta uniknya semut itu tadi bisa mengangkat beban, itu bisa mengangkat beban 50 kali lebih kuat daripada berat badannya dia. Kita, sedangkan manusia itu paling hanya 2 sampai dengan 3 kali lipat. Misalkan berat badannya 50, bisa apa enggak ngangkat berat yang 50 kali lipat dari dari 50 kilo? Nah, berapa kali tuh? Pasti nggak bisa. Nah, oleh karenanya pelajaran yang bisa diambil, kita jangan merasa kuat, jangan merasa sombong, karena sekuat apapun kita nggak bakalan bisa mampu ngangkat berat yang lebih dari 3 kali berat badan kita, gitu ya. Oke, bagus. Yang selanjutnya kelompok 2. Baik, dari kelompok kami mengambil objek kembar.
Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa seorang muslim seperti lebah. Lebah bila hinggap pada tangkai bunga tidak akan patah dan merusak bunga tersebut, menunjukkan bahwa seorang muslim hidup dimanapun tidak akan jadi membuat kerusakan atau membuat onar. Lebah hanya memakan saripati atau nektar bunga saja dan menghasilkan madu, menunjukkan bahwa seorang muslim hanya mengkonsumsi yang halal dan baik saja dan menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat untuk semua. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Lebah tidak akan menyerang bila tidak diganggu. Ini menunjukkan seorang muslim cinta kedamaian, tetapi bila digusik, maka seorang muslim wajib mempertahankan diri mereka. Oke, bagus. Jadi dari kelompok yang ini mengambil temanya itu mengambil objek lebah. Orang Islam itu seperti lebah gitu ya. Kalau nggak diganggu, nggak bakalan musik. Dimanapun lebah hinggap, dia itu nggak bakal melukai bunga, nggak bakal membuat patah bunga tersebut. Artinya orang Islam itu dimanapun berada jangan suka membuat onar, gitu ya, membuat kerusakan, gitu. Dan lebah itu hanya makan yang baik-baik dan menghasilkan yang baik-baik. Orang Islam juga harusnya kayak gitu. Mengkonsumsi yang baik, yang halal, dan menghasilkan yang baik, yang bermanfaat untuk manusia. Oke, bagus. Kelompok 3. Dari kelompok kami mengambil objek kepiting. Dari hasil pencarian kami bahwa nelayan bila menangkap kepiting dalam jumlah banyak, mereka cukup menaruhnya dalam ember saja, tanpa perlu menutupnya. Setelah diamati, ternyata ada kepiting yang sudah naik ke atas ember untuk kabur menyelamatkan diri. Maka kepiting yang lain akan menarik atau mencari kepiting yang berusaha tadi untuk turun kembali. Begitupun seharusnya, sehingga tidak ada satupun yang berhasil keluar. Dari kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu jangan iri dengki bila ada teman, saudara, kenalan yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri, karena dengan sikap iri dan dengki yang kita miliki akan membuat diri kita sendiri pun tidak selamat. Oke, jadi dari kelompok yang ini ngambil objeknya itu kepiting. Kepiting itu kalau ada kepiting yang lain mau melarikan diri dari ember gitu setelah ditangkap, nah kepiting yang di bawahnya ini nih akan mencapit kakinya terus dibawa turun gitu ya. Artinya apa? Orang Islam jangan seperti kepiting gitu ya, nggak seneng ngelihat kesuksesan temannya, nggak seneng ngelihat kesuksesan saudaranya, bawaannya mau ngejatuhin aja. Nah itu jangan bermental seperti kepiting. Selanjutnya dari kelompok kami mengambil objek es batu. Pelajaran yang bisa diambil dari es batu yaitu es batu seperti umur kita. Es batu cepat atau lambat bakal mencair. Mau dimanfaatkan atau tidak, akan tetap mencair. Jika dimanfaatkan sebagai pendingin minuman, maka akan membuat minuman itu menjadi lebih segar dan nilai jualnya akan sedikit lebih mahal. Namun, bila tidak dimanfaatkan alias ditaruh begitu saja, pasti juga akan mencair. Namun, mencairnya sia-sia. Begitupun umur kita. Umur kita bila diisi dengan kebaikan akan habis. Kita akan mati. Bila umur kita diisi dengan keburukan pun, umur kita akan habis. Kita akan mati, karena sama-sama akan mati. Maka istilah umur kita dengan kebaikan dan memberi manfaat kepada sekeliling kita. Oke, jadi dari kelompok ini ngambil es batu. Es batu itu seperti apa tadi katanya? Seperti umur. Mau kita gunakan atau tidak kita gunakan, es batu itu akan mencair. Nah, umur kita juga sama. Mau kita gunakan dengan kebaikan, kita isi dengan kebaikan, kita akan mati. Diisi dengan keburukan, kemaksiatan kepada Allah juga akan mati. Nah, oleh karena sama-sama mati, nah alangkah baiknya diisi dengan kebaikan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mengambil objeknya teh celup. Teh celup merupakan minuman yang mudah dibuat dan praktis. Bisa didapatkan dari mana saja atau dibeli dari mana saja. Biasa kita membuat teh di pagi hari dengan air panas. Teh tersebut dicelupkan ke air sehingga warnanya berubah lalu bercampur menjadi satu. Habis itu bila kita renungkan, warna coklat mengikuti warna teh. Dari fenomena tersebut bisa digerakkan seperti diri kita yang sebagai air
yang masih putih bersih. Diri kita bisa berubah menjadi sesuatu apa yang bisa kita terima dari luar diri kita. Seperti teman, bila teman kita baik, maka kita pun akan menjadi baik. Dan jika teman kita buruk, maka kita akan menjadi buruk. Oke. Nah, jadi dari yang ini mengambil tema teh celup gitu ya. Jadi kalau kita membuat teh celup, apa tadi? Air panas terus dimasukin teh celupnya. Yang tadinya airnya bening menjadi warna kuning gitu ya. Nah, itu seperti diri kita. Kalau diri kita itu dicelupin dengan sesuatu hal yang tidak bagus, entah itu dari teman, dari tontonan, dari buku dan lain sebagainya, nah itu akan merubah diri kita, akan merubah diri kita. Oleh karenanya harus pandai-pandai memilih teman, memilih bacaan, memilih apalagi tontonan dan lain sebagainya. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 6. Kak Rino. Dari kelompok 6 kita mengambil sobekan kecil pada kemasan snack. Dari kelompok kami mengambil objek sobekan kecil dari kemasan snack. Bila kita membeli suatu barang yang berbentuk kemasan saset seperti ciki, kopi, sampo dan lain-lain, kita akan temui ada sobekan kecil di sana dengan tulisan open here atau sobek di sini. Bila diamati dengan mendalam, kita akan menemui tanda-tanda pembasaran Allah di sana. Sobekan kecil itu bertujuan untuk memudahkan kita untuk membuka kemasan saset tadi dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan gunting. Ditambah lagi dengan tulisan open here atau buka di sini sebagai petunjuk membukanya. Nah, begitu pula bila kita ikuti petunjuk dan arahan, maka hidup kita akan lebih mudah. Allah telah memberikan petunjuk dalam menjalani hidup di dunia ini, yaitu melalui Al-Quran. Oleh karenanya, bila ingin hidup mudah, ikuti Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Hikmah kedua yaitu bahwa setiap kesulitan pasti akan ada celah-celah kemudahan. Tinggal kita yang harus ikhtiar mencari dan menemukan jalan kemudahan tersebut. Oke, jadi dari kelompok 6 ini ngambil apa tadi? Sobekan kecil di suatu kemasan gitu ya. Nah, jadi dalam suatu kemasan ini tadi ada merupakan kemudahan yang dibuat oleh pabrik untuk membuka tanpa memerlukan gunting, pisau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ikutin langkah-langkahnya, membukanya itu menjadi gampang, nggak perlu nyari-nyari gunting, nyari-nyari pisau, nggak perlu. Nah, hidup juga kayak gitu. Allah udah ngasih yang namanya petunjuk. Nah, petunjuk tadi itu ada bacaannya open hair atau robek di sini. Kalau kita ikutin, akan mudah tuh. Tapi kalau kita nggak mau ngikutin petunjuk tadi, akan sulit. Nah, hidup juga sama. Allah udah memberikan kemudahan, udah memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Kalau kita mau mudah hidup kita dimudahkan, maka ikuti petunjuk Al-Quran. Oke, bagus. Lanjutnya, kelompok 7. Mata, telinga, dan lisan. Dari kelompok kami mengambil objek mata, telinga, dan lisan. Bila kita amati ketiga indera tadi, maka akan kita dapati ada perbedaan mendasar dari ketiganya, yaitu dari segi jumlahnya. Mata berjumlah 2, telinga berjumlah 2, sedangkan mulut berjumlah 1. Itu memberikan isyarat bahwa kita sebagai manusia harus lebih banyak melihat dan mendengar daripada berbicara. Pun tidak semua apa yang kita lihat dan kita dengar harus disuarakan, di-share, dikomentari, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kalau kita perhatikan 3 perangkat yang telah Allah berikan ini, maka kita akan mengetahui bahwa ada perbedaan yang sangat terlihat, yaitu telinga tidak memiliki penutup, mata memiliki penutup banyak 1 buah yang disebut dengan kelopak mata, sedangkan lidah memiliki penutup 2 buah yakni gigi dan bibir. Hal ini memberikan isyarat bahwa menjaga lisan lebih sulit daripada menjaga telinga dan mata. Oleh karenanya Allah memberikan 2 lapis dinding atau gerbang pada lisan. Sebab apa yang keluar dari lisan bisa jadi menyakitkan hati seseorang. Oke, jadi yang kelompok 7 ini mengambil objek mata, apalagi telinga dan lisan atau mulut, gitu ya. Dari segi perbedaan jumlah. Mata diciptakan oleh Allah 2, kuping 2, lisan atau lidah, mulut 1. Nah, itu menunjukkan, menurut kelompok ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak melihat daripada harus banyak berbicara, gitu ya. Dan selanjutnya tadi disebutin kalau misalkan telinga nggak ada penutupnya, mata penutupnya 1, sedangkan lisan atau mulut penutupnya ini 2, yaitu bibir dan gigi. Nah, itu menunjukkan kalau menjaga lisan itu lebih susah daripada menjaga mata dan menjaga telinga. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 8 terakhir.
Dari kelompok kami mengambil objek kepala. Kepala merupakan bagian yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan sebagai lambang kehidupan. Karena boleh jadi seseorang bisa hidup tanpa tangan atau kaki, tetapi mustahil bila hidup tanpa kepala maupun organ lain yang masih komplit. Di kepala juga terdapat wajah yang membedakan kita dengan manusia yang lain. Wajah pun sebagai identitas kita yang paling utama. Bila difoto untuk pembuatan KTP, SIM, atau buku nikah, pasti yang difoto adalah wajah. Karena wajah adalah identitas utama dari seseorang. Sholat seperti kepala jika diibaratkan anggota tubuh kita. Artinya seorang muslim mustahil bisa hidup agamanya bila dia tidak sholat. Dan sholat pun merupakan identitas utama bagi seorang muslim. Oke, nah jadi dari kelompok ini mengambil tema kepala dan wajah. Diumpamakan seperti sholat. Sholat itu kayak muka, kayak wajah dan kepala. Kalau orang nggak ada tangannya masih bisa hidup apa enggak? Masih bisa. Nggak ada kakinya masih bisa hidup. Tapi ada nggak orang yang bisa hidup tanpa kepala? Enggak. Nah begitupun kehidupan beragama. Ngaku Islam tadi tuh, ngaku Islam tapi nggak sholat, berarti sama juga manusia tanpa kepala. Agama Islam yang dia miliki menurut kelompok 8 tadi nggak akan hidup, gitu ya. Dan nggak ada bedanya, berarti nggak ada bedanya antara orang Islam dengan orang yang non Islam. Karena orang yang non Islam makan, minum, tidur, tapi mereka nggak sholat. Sedangkan orang Islam sholat. Nah, oleh karenanya sholat itu sebagai pembeda, sebagai identitas kita sebagai seorang Muslim. Gitu. Ya, baik. Selanjutnya kesimpulan, silakan dibaca, Sabrina. Kesimpulan. Pertama, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi dari yang poin yang pertama ini dengan kita berpikir kritis kita bisa mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah yang udah dijadikan oleh Allah untuk diri kita, kayak tadi es batu, kepiting, lebah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua. Kedua, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Oke, yang kedua menjadi arif atau bijaksana dalam menghadapi lingkungan yang membuat kita itu tidak nyaman. Oke, yang selanjutnya tiga. Ketiga, mendorong melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Oke, selanjutnya mendorong melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Nah, jadi dengan kita memikirkan sesuatu ciptaan Allah tadi, nah itu akan memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan boleh jadi dengan kita mengamati sesuatu tadi, misalkan mengamati lebah. Nah, teknologi apa yang bisa kita ambil, yang kita bisa kembangkan nanti dari lebah tadi, gitu, dan lain-lain sebagainya. Oke, selesai pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.